Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Zafir Fauzan. Di sini saya akan mempresentasikan study case statistika. Selanjutnya, di sini dengan judul evaluasi usulan perbaikan kursi monitor kendaraan mobile SOC. Selanjutnya, ada flowchart atau diagram alur. Yang pertama-tama di sini mulai, lalu identifikasi masalah pada kendaraan, selanjutnya identifikasi masalah pada postur tubuh. Selanjutnya ada penilaian postur tubuh. Setelah itu ada uji data, yaitu uji normalisasi data, uji keragaman data, dan uji kecukupan data. Lalu hasil uji selesai. Bila hasil uji tidak sesuai, maka ulang lagi penilaian postur tubuh. Jika hasil uji sudah sesuai, selanjutnya ke usulan perbaikan. Setelah usulan perbaikan selesai, lanjut ke simulasi pada software CATIA. Setelah itu selesai. Selanjutnya yaitu latar belakang. Nah, di latar belakang ini pada penelitian ini digunakan data antropi berupa panjang lengan dengan jumlah sampel sebanyak 25 responden. Data ini dianalisis menggunakan metode statistika deskriptif dan estimasi parameter. Selanjutnya ada landasan teori. Jadi di PT Land Industri itu mengembangkan sebuah kendaraan mobile SOC Security Operation Center. Nah, jadi kendaraan ini tuh dioperasikan dalam durasi kerja yang panjang dan kondisi mobilitas yang tinggi, sehingga menuntut tingkat kenyamanan dan keselamatan operator yang optimal. Jadi berdasarkan hasil observasi di lapangan, ditemukan permasalahan ergonomi pada desain kursi monitor yang digunakan operator. Desain ini eh, kurang sesuai dengan postur tubuh operator, menyebabkan posisi kerja tidak sesuai atau tidak ergonomis dan berpotensi untuk menimbulkan kelelahan atau penurunan konsentrasi serta menurunkan produktivitas dan keselamatan kerja bagi operator. Selanjutnya di sini ada landasan teori statistikanya. Di sini saya menggunakan rumus mean, standar deviasi, standar error, dan distribusi. Selanjutnya di sini ada pembahasan. Nah, jadi data yang saya ambil ini adalah data panjang lengan yang berjumlah yang berjumlah 25. Selanjutnya estimasi parameter. Di sini ada hasil estimasi parameter menggunakan rumus Excel sebagai berikut. Selanjutnya ada estimasi parameter dengan tingkat kepercayaan 90% dengan alpha 10% dan V 24 dan T 1,381. Di sini kenapa V-nya itu 24? Karena dari data sampel jumlah data sampel dikurang satu dan T-nya ini saya dapat dari eh, distribusi tabel distribusi T. Selanjutnya ada tingkat kepercayaan 95%. Di sini dengan alpha 5% dan V-nya ini 24 dan V-nya 24 lalu T-nya ini 2,064. Seperti yang 90% di sini saya T-nya juga didapatkan dari hasil tabel distribusi T. Selanjutnya eh, tingkat kepercayaan 99%. Di sini alfanya 1% dan T-nya itu 2,797. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana saya mendapatkan eh, hasil T-nya tersebut. Saya beri contoh seperti yang eh, tingkat kepercayaan 90% dengan eh, alfanya ini 10% dan V-nya ini 24. Nah, jadi di tabel di sini kita cari V-nya itu tadi 24 dan eh T-nya itu V-nya ini tadi kan 24.
dan alfanya ini 10. Di sini kita cari, nah ini kan ada 20, di bagian V-nya ini ada 24, lalu sini dengan alfa 10%. Di sini kita dapat angka 1,318. Nah, jadi selanjutnya saya akan menjelaskan diagram diagram hasil diagramnya. Nah, karena di sini bisa dilihat di sini ada tiga garis yang lurus sejajar. Itu dikarenakan hasilnya itu sama semua. Bisa lihat di tabel sini dari mulai UCL, UCL, CL, dan LCL. Dan yang oranye ini kenapa dia bergelombang karena jumlah sampelnya ini angka sampel-sampelnya beragam atau berbeda-beda. Selanjutnya adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis statistika terhadap data entropi panjang lengan dengan jumlah sampel 25 responden ini diperoleh nilai rata-rata sebesar 70,08 cm dengan simpangan 3,068 cm. Dan dengan estimasi parameter dengan interval kepercayaan 95% menunjukkan bahwa nilai rata-rata panjang lengan dengan populasi berada pada rentang rentang 68,81 cm hingga 71,35 cm yang mencakup sekitar 95% data, sedangkan sekitar 5% data berada di luar interval tersebut. Rentan ini dapat dijadikan acuan dalam perancangan dimensi kursi monitor kendaraan mobile SOC agar sesuai dengan karakteristik si operator atau pengguna dan meningkatkan kenyamanan kerja serta mengurangi risiko gangguan ergonomi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.